Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Komisi Dewasa mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu sekalian. Ini acara online, sudah 1,5 tahun kita online, tapi bersyukur gitu ya, ternyata online itu malah mengumpulkan kita gitu. Jadi kalau dilihat dari statistik, 1 tahun setengah kita ada acara-acara gereja, itu statistiknya justru lebih bagus gitu ya. Kalau pas online dibanding pas onsite gitu. Ya mungkin karena dari sisi letak geografis dan sebagainya nggak menjadi masalah gitu ya, karena kita langsung bisa online gitu. Ya cuman mungkin pas lagi ininya aja nih, pas lagi sinyalnya entah itu ya, mungkin kita akan doakan juga lah supaya semua dalam kondisi bagus gitu. Nah, kali ini kita akan mulai PA berseri. Ada yang menyebutnya PA berseri, ada yang menyebutnya PA berseri gitu. Tapi ternyata emang demikianlah adanya gitu kan. Kalau kita nanti Pak Muki akan ini ada seri pertama, nanti terus tanggal 30 ada seri kedua. Kalau kita ikut dua-duanya itu pasti akan PA ini akan menjadi berseri gitu ya, karena kita bisa tahu total gitu ya bagaimana kalau dilihat dari judulnya karakter Yusuf gitu ya. Kokoh di saat ada tekanan, cerdas di saat ada kesempatan gitu. Ini gelombang hidupnya Yusuf gitu. Dia begitu kokoh menghadapi semuanya. Ini menarik pastinya gitu ya. Mari kita sebelum kita masuk ke dalam lebih jauh, Pak Gordon mohon untuk bisa doa pembukaan. Silakan Pak. Ya. Teman-teman, saudaraku, mari kita satukan hati dalam doa. Allah sumber kasih, Allah yang telah memberi hidup, biarlah kami selalu mensyukuri akan setiap kasih setiamu. Engkau menyatakan terus akan kasih-Mu melalui setiap kehidupan yang boleh kami lampaui secara khusus sepanjang hari ini. Ada banyak hal yang sudah kami lakukan, namun Tuhan kami sadar kami manusia yang lemah. Oleh karena itu, kalau masih ada yang belum berkenan di hadapan Tuhan, ampunilah kami, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Saat ini kami bersyukur dipertemukan kembali melalui program pemahaman Alkitab berseri. Tuhan, kami bersyukur boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan setiap apa yang akan dipaparkan oleh rekan kami, Pendeta Mungki, dari GKI Sangkrah Solo. Dia akan menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan tokoh Yusuf. Biarlah kami dapat boleh belajar darinya ya Bapak, baik yang disampaikan oleh Pendeta Mungki, tetapi juga melalui kepribadian ataupun juga karakter, kehidupan, iman, dan juga setiap apa yang diteladani melalui diri tokoh Yusuf ini. Terima kasih Bapak, kami boleh dikumpulkan melalui media Zoom ini. Tuhan sajalah yang akan pimpin kami. Tuhan juga yang mau memanggil dan juga mengingatkan teman-teman saudara kami yang lain supaya boleh berkumpul di sini. Penuh kerinduan kami mau disapa oleh firman Tuhan, penuh kerinduan untuk belajar dan menggali akan firman Tuhan itu. Terima kasih Bapak, melalui media ini, biarlah Tuhan juga pakai, supaya melaluinya kami boleh mendapatkan seluruh proses kelancaran, sehingga apa yang dipaparkan oleh Pendeta Mungki dalam PA ini, sungguh kami dapat boleh mendengar dengan baik dan juga menangkap makna di dalamnya. Terima kasih Bapak, kami serahkan Pendeta Mungki ke dalam tangan-Mu dan juga seluruh rangkaian pemahaman Alkitab berseri ini, baik yang pertama ini pun juga yang akan datang. Kami berdoa dan memohon dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Gordon. Ya, kali ini kita akan belajar tentang Yusuf. Jadi memang ini PA berseri. Jadi 3 atau 4 bulan lalu itu kita sudah bicara mengenai PA berseri juga dengan tokoh Abraham. Menarik melihat memahami Abraham gitu ya. Nah, lalu sekarang Yusuf gitu.
banyak hal menarik di dalam kondisi Yusuf gitu. Jadi memang gelombang hidupnya itu sangat tajam gitu. Jadi dia memang layak kalau seperti diinikan di apa dibilang di dalam apa ini judul kokoh di saat tekanan, cerdas di saat ada kesempatan. Karena nanti kita akan melihat bagaimana dia ada di bawah, lalu juga dia ada di atas, tapi tadi saya ambil lagu itu juga mungkin Yusuf itu kaulah surya hidupku, kaulah Allah itu, jadi surya hidupku gitu. Jadi di saat dia kondisi sulit maupun di kondisi kemenangan, Tuhan yang dia pegang dan ada Tuhan yang mendampingi dia gitu ya. Karena itu terus dia bisa. Nanti mungkin Pendeta Mungki akan banyak cerita. Jadi yang akan menjabarkan ini adalah Pendeta Mungki Aditya Sasmita, pendeta dengan basis pelayanan GKI Sangkrah, Jemaat Sangkrah Solo ya Pak ya, gitu ya. Jadi akan membawa kita dua seri. Jadi hari ini seri pertama, lalu nanti juga ada seri berikutnya di tanggal 30, jadi 2 minggu lagi gitu. Di seri pertama ini nanti banyak cerita akan Yusuf ketika awalnya gitu ya. Lalu nanti di seri keduanya akan ada Yusuf yang berikutnya yang ternyata diberi pimpinan oleh Tuhan untuk bisa masuk ke dalam ini ya pejabat gitu ya, pejabat di Mesir gitu yang memang sebenarnya bukan lingkungan dia sebenarnya lingkungan luar, tapi ternyata bisa masuk ke situ gitu. Ada banyak hal yang menarik. Monggo silakan Pak Pendeta Mungki untuk bisa langsung mengarahkan PA kita malam ini. Terima kasih. By the way, nanti sebelum ini Bapak Ibu sekalian kalau mau bertanya bisa via chat, bisa dimulai dari Pak Pendeta Mungki ini bisa langsung dimulai via chat. Nanti akan setelah ada sesi tanya jawab kita akan pandu dan jawab bersama. Begitu. Terima kasih. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak Stefanus. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, kita akan membahas sebenarnya kisah Yusuf ini tidak cukup untuk 2 kali PA. Ada banyak hal yang menarik yang bisa kita renungkan, bisa kita pelajari dari perjalanan hidup Yusuf ini. Tetapi karena 2 kesempatan, maka itu sebabnya bacaan kita cukup panjang ya pada malam hari ini. Saya mengambil 2 perikop dulu, yaitu Kejadian pasal 37 ayat 2 sampai dengan 36 dan Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan saja Kejadian pasal 37 ayat 2 sampai 36 dan 39 ayat 1 sampai 23. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silva, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami?
Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali pergilah saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Saudnya, aku mencari saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka kepada yang lain, seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengar perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir.
kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, kita lanjutkan dengan pasal 39 ayat 1 sampai 23. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuanya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, dengan bantuanku, tuanku ini tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah, terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengarnya oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ringkasan dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf itu anak kesayangan dan itu kemudian membuat hubungan dengan saudara-saudaranya menjadi rusak. Ya. Nah,
Iya, ia sangat disayang ayahnya karena dikatakan di dalam bacaan kita tadi, ia lahir di masa tua Yakub. Dan kemudian juga Yusuf ini sering melaporkan segala kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Ya, karena menggembalakan kambing domba bersama-sama, segala kelakuan saudara-saudaranya selalu dilaporkan kepada bapaknya. Ya. Dan kemudian kebiasaan lain adalah bahwa Yusuf ini sering mimpi dan menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan iri hati, ketidaksenangan, kebencian, dan kemarahan di dalam hati saudara-saudaranya itu. Nah, ini latar belakang yang kemudian akan mengubah kehidupan atau jalan hidup dari Yusuf. Apa sih mimpi Yusuf? Nah, sebelum kita memperhatikan apa yang dimimpikan oleh Yusuf, ini sangat menarik karena di dalam Alkitab kita seringkali Allah berbicara kepada orang-orang pilihannya melalui mimpi, ya. Terutama Yusuf, ya, baik Yusuf Perjanjian Lama maupun Yusuf Perjanjian Baru itu salah satu ciri khasnya adalah mimpi, ya. Nah, sebenarnya mimpi di dalam Alkitab kita itu merupakan cara Allah di dalam menyampaikan rencana dan kehendaknya. Mengapa mimpi dipakai untuk menjadi sarana itu? Karena rencana dan kehendak Allah itu dinyatakan oleh Allah saat manusia dalam keadaan tak berdaya. Ya, ketika seseorang tidur, dia tidak memiliki kesadaran, lalu dia mendapatkan mimpi, dan di situ Allah berbicara kepada orang-orang pilihannya. Ya. Dan bisa juga diartikan bahwa ketika manusia tidur dan dalam keadaan tak berdaya, lebih mendengar suara Allah ketimbang ketika ia tersadar sepenuhnya. Ya. Akan banyak perdebatan, akan banyak perbantahan, dan belum tentu juga mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang dinyatakan oleh Allah. Tetapi dalam keadaan tidur, manusia tidak berdaya untuk membantah ataupun mengabaikan apa yang dinyatakan Allah. Nah, itu sebabnya kenapa Allah memakai mimpi untuk menyatakan rencana dan kehendaknya kepada orang-orang yang dipilihnya. Nah, mimpi pertama adalah berkas gandum, saudara-saudaranya itu sujud menyembah berkas gandum Yusuf. Dan hal ini artinya bahwa seluruh saudaranya itu akan menyembah Yusuf. Dan kemudian mimpi yang kedua adalah bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah Yusuf. Itu berarti bahwa ayah, ibu, dan 11 saudaranya akan juga menyembah Yusuf. Dan itu sebabnya kemudian Yakub mengatakan, mimpi apa ini? Masakan aku dan ibumu dan saudaramu sujud menyembah kepadamu? Ya. Dan itulah yang kemudian dapat kita simpulkan bahwa melalui mimpi itu Allah hendak menyatakan rencananya atas kehidupan Yusuf, yaitu bahwa Yusuf akan berkuasa atas seluruh keluarganya. Dan yang terjadi adalah saudara-saudaranya berusaha untuk menggagalkan rencana Allah itu. Ya. Nah, apa yang menguasai hati dan pikiran saudaranya itu dikatakan di dalam bacaan kita adalah karena iri hati. Ya. Mereka iri hati kepada Yusuf. Selain Yusuf lebih disayang daripada mereka, Yusuf juga menyatakan dirinya kelak akan menjadi penguasa dan sebagainya. Nah, sebagai orang-orang yang sangat percaya bahwa mimpi itu tidak hanya sekedar bunganya orang tidur, tentu saja para saudaranya pun memahami bahwa mimpinya itu tidak main-main. Ya, bukan isapan jempol, bukan omong kosong, bukan sekedar kesombongan dari Yusuf, tetapi nampaknya ada rencana dari Allah atas kehidupan Yusuf, dan itulah yang membuat saudara-saudaranya iri hati.
Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa Kain yang iri juga kepada Habil, kemudian Kain membunuh Habil. Bukankah itu juga yang sebenarnya hendak direncanakan oleh saudaranya? Oleh karena iri hati, maka mereka berencana untuk membunuh Yusuf dan mengatakan nanti kita lihat kalau sudah kita bunuh bagaimana dengan mimpinya itu. Sebenarnya kata-kata itu secara tidak langsung mereka mau mengatakan begini, kalaupun Allah punya rencana untuk menjadikan Yusuf ini sebagai orang berkuasa, kalau kita bunuh duluan, lalu apa sih dayanya Allah? Apakah Allah mampu tetap menjadikan Yusuf sebagai penguasa kalau dia sudah kita bunuh? Jadi sebenarnya ini merupakan perlawanan dan pemberontakan atas rencana Allah. Ya. Dan yang menarik adalah di dalam kitab Kejadian itu, kata dosa itu pertama kali dipakai justru untuk menunjukkan iri hati yang ada di dalam diri Kain dan yang kemudian melangkah lebih jauh dengan membunuh Habil. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, mimpi itu bukan hanya sekedar sebuah apa yang sering kita kenal bunganya atau kembangnya orang tidur, ya. Tetapi mimpi itu juga mengandung makna suatu visi. Orang yang bermimpi adalah seorang yang visioner, yang memandang jauh ke depan, apa yang belum nampak, ya. Dan ini sebenarnya merupakan ciri penting seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang tidak punya visi, ya sudah pasti dia tidak akan dapat menjadi pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik pasti memiliki visi jauh ke depan. Bahkan seringkali melampaui usianya sendiri, artinya usia kehidupannya. Seorang pemimpin bisa memiliki visi 100 tahun kemudian, dan jelas tidak mungkin dia hidup sampai 100 tahun kemudian. Tetapi itu sebuah mimpi, sebuah visi yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Nah, seorang visioner itu berarti juga memiliki ambisi, tetapi tidak sama dengan ambisius. Apa sih yang membedakan ambisi dengan ambisius? Ambisi itu kan suatu keinginan yang sangat kuat untuk meraih sesuatu. Seorang yang ambisius adalah seorang yang memiliki keinginan yang sangat kuat, tetapi tidak mengukur kemampuannya. Jadi sama sekali tidak seimbang, dan bahkan juga ada kecenderungan seorang yang ambisius ini adalah seorang yang mempunyai keinginan yang kuat dan mampu atau bisa berusaha meraih mimpinya itu dengan segala cara. Apapun cara dihalalkan. Nah, itu seorang yang ambisius. Tapi seorang yang memiliki ambisi itu tidak buruk, tetapi seorang ambisius itu berbahaya. Ya, itu yang membedakan, ya. Nah, kalau seseorang tidak punya mimpi, tidak punya visi, dia juga tidak akan punya idealisme. Ya sudahlah, apa adanya aja lah, seperti ini, ya. Begini aja udah bagus kok, ya. Tapi seorang pemimpin, ia mempunyai mimpi, maka itu berarti bahwa ia tidak cukup puas dengan keadaan yang ada sekarang ini. Keadaan yang ada sekarang ini harus berubah, harus diubah. Ya, itu sebuah idealisme. Jadi antara mimpi, visi, ambisi, dan idealisme itu sangat kuat kaitannya. Ya. Dan idealisme itu penting karena ia mendorong orang untuk meraih masa depan yang baik. Seseorang tanpa idealisme, dia juga tidak akan melakukan sesuatu untuk masa depannya. Ya. Jadi kalau dikatakan raihlah mimpi, tak gantungkan mimpimu setinggi langit atau di bintang-bintang, ya. Nah, mestinya bukan hanya digantungkan, tapi raihlah itu, ya. Nah, itu berarti membuat orang kemudian melakukan
dan berusaha keras untuk bisa menggapai mimpinya itu. Ya. Namun mestinya harus tetap menggunakan cara-cara yang baik, yang diperkenan oleh Allah. Ya. Nah, kita tahu bahwa kemudian akhirnya Yusuf dijual, tidak jadi dibunuh tapi dijual kepada pedagang budak, dan akhirnya sampailah ia di rumah Potifar. Potifar ini seorang pegawai tinggi, kepala pengawal Firaun, ya, jadi orang yang punya jabatan sangat tinggi. Dan kata kunci dari perikop kedua tadi yang sangat penting adalah Tuhan menyertai Yusuf. Itu diucapkan atau dituliskan sebanyak 3 kali. Dan selalu dikatakan berhasil di dalam pekerjaannya, atau Allah membuatnya segala sesuatu yang dikerjakan itu berhasil. Tetapi, nah Bapak Ibu yang saya kasihi, ini sungguh menarik. Dikatakan 3 kali, itu berarti sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa Tuhan itu menyertai Yusuf. Tetapi toh dia tidak luput dari godaan. Orang yang disertai oleh Tuhan belum tidak akan luput juga dari godaan. Malah mungkin godaannya semakin besar. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan, disertai dengan Tuhan, tidak berarti kemudian dia bebas dari berbagai macam godaan, cobaan, jebakan, ya. Bahkan mungkin semakin kita dekat, semakin besar pula godaan yang menghampiri kita. Ya. Nah, itulah yang dialami oleh Yusuf. Sangat menarik. Ya, 3 kali disebutkan disertai Yusuf, tetapi dia toh juga diganggu oleh istri Potifar. Ya. Nah, tetapi toh Yusuf itu menolak godaan dari istri Potifar. Dan kita tahu, ya, kalau seseorang yang berhati jahat, ketika keinginannya tidak dituruti, maka apa yang akan dilakukan? Ia tidak segan-segan memfitnah. Sehingga akibatnya Yusuf kehilangan kepercayaan Potifar, dan bukan hanya itu, tetapi juga ia dipenjarakan karena Potifar percaya bahwa Yusuf berusaha untuk memperkosa istrinya. Ya. Nah, di situ Yusuf sesungguhnya mengalami kejatuhan. Ia kembali ke titik nol, sama seperti ketika ia ditangkap oleh saudaranya, dilucuti pakaian mewahnya, dan dicemplungkan ke sumur kering. Bahkan saudaranya berusaha akan membunuhnya. Nah, di situ sebenarnya Yusuf berada di titik nol dalam kehidupannya. Lalu kemudian ia dijual sebagai budak. Kemudian itu pasti berlangsung bertahun-tahun, tidak hanya dalam hitungan hari. Selama bertahun-tahun ia mengalami penderitaan, dan ketika ia mulai naik, dipercaya oleh tuannya mendapatkan berbagai macam fasilitas, tentunya ia kembali jatuh oleh karena kejahatan orang lain, bukan karena kejahatan yang diperbuatnya. Ia kembali ke titik nol, titik yang terendah di dalam kehidupannya. Tetapi yang menarik adalah bahwa Yusuf itu tetap teguh pada prinsip imannya. Ya, seandainya ia tidak teguh, ia sudah menuruti godaan dari istri Potifar. Sangat menarik karena kalau kita kembali membaca tadi pasal 39, dikatakan bahwa dengan melakukan itu berarti ia melakukan apa yang jahat terhadap Allah. Ya. Bukan hanya terhadap Potifar, tetapi terhadap Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa bagi Yusuf, kalau ia mengikuti godaan dari istri Potifar, ia tidak hanya melukai kepercayaan tuannya, tetapi juga berbuat jahat terhadap Allah, melawan Allah. Nah, ini menunjukkan betapa dia punya prinsip iman, dan itu dipegang teguh. Saya sangat yakin bahwa ketika Yusuf
menolak itu dengan keras dan lari meninggalkan istri Potifar, dia sadar bahwa pasti akan terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya. Nah, itulah yang kemudian terjadi. Yusuf di penjara. Ya. Tetapi toh sekali lagi, masih dalam perikop yang sama, dikatakan Tuhan toh tidak meninggalkan Yusuf. Tuhan tetap menyertai. Dan itu sebabnya kemudian kepala penjara itu menyayangi Yusuf. Oleh karena pasti perilaku yang baik. Ya, sehingga ia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi semacam wakilnya kepala penjara, mengurus segala sesuatu para tahanan yang lain. Padahal sebenarnya kedudukannya setara dengan para tahanan yang lain, ya sama-sama narapidana. Tetapi apa yang diperbuat atau perilaku atau sikap atau tutur kata Yusuf itu menunjukkan bahwa orang ini layak dipercaya. Sehingga ia kemudian mendapatkan kepercayaan dari kepala penjara itu. Sehingga apa yang ditegaskan di dalam bacaan-bacaan kita tadi, Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakan dibuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi 4 hal yang penting dari perikop kita ini. Tentu saja sebenarnya ada banyak mutiara yang dapat kita gali dari bacaan kita, tetapi saya membatasi hanya dengan 4 hal ini. Ya. Tentu nanti dalam sharing bisa saja kalau Bapak Ibu menemukan mutiara yang lain, Bapak Ibu terkesan dengan makna yang lain, silahkan nanti saling memperkaya begitu ya. Yang pertama adalah pentingnya visi. Kenapa? Karena visi itu menjadi penyemangat. Orang yang punya visi, ia akan bersemangat. Ia tidak gentar terhadap berbagai kesulitan maupun tantangan. Ia tidak mudah goyah oleh berbagai macam hambatan yang ditemui di dalam meraih visinya itu. Dan sekaligus juga visi itu memiliki arah yang jelas. Nah, di sini tidak berarti bahwa yang perlu memiliki visi kan hanya para pemimpin saja yang punya jabatan ketua, pemimpin, dan sebagainya. Menurut keyakinan saya, setiap orang harus memiliki visi dalam kehidupannya. Ya. Harus punya mimpi dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya ia punya semangat untuk menjalani hidup ini dan supaya ia juga memiliki arah yang jelas dalam kehidupannya. Ia tidak hanya sekedar seperti, ya sudahlah mengalir ajalah seperti air. Enggak. Ya. Saya khawatir bahwa orang yang mengatakan begitu sebenarnya tidak punya mimpi. Ya. Dan tidak berarti bahwa kemudian kalau kita sudah berusia lanjut, katakanlah udah umur 60 lebih, apa gunanya visi, apa gunanya mimpi? Tetap selama kita masih hidup di dalam dunia ini, selama Tuhan masih memberi nafas kepada kita, mimpi itu perlu tetap dimiliki, ya, supaya kita selalu berjalan dengan arah yang jelas. Itu yang pertama. Belajar dari Yusuf tadi. Yang kedua, belajar dari Yusuf, kita perlu memiliki kesabaran di tengah kegagalan ataupun juga penderitaan. Ya. Di dalam situasi pandemi sekarang ini kan banyak orang yang mengalami berbagai macam kesulitan. Nah, perlu memiliki kesabaran. Lihatlah Yusuf. Dia dimanjakan oleh ayahnya dengan segala macam kasih sayang, apa yang diinginkan pasti dipenuhi oleh ayahnya. Ia boleh dikatakan berada di puncak, di tengah-tengah atau di dalam keluarga ayahnya. Lalu tiba-tiba jatuh, ya, dilempar ke sumur itu kan menjadi semacam memiliki makna dia jatuh ke titik yang terendah. Lalu dijual sebagai budak,
ketika merangkak pelan-pelan sampai ke atas, ia berkuasa atau diberi kuasa oleh Potifar atas seluruh isi rumahnya kecuali terhadap istrinya. Lalu godaan muncul, dia berusaha untuk teguh berpegang pada prinsipnya, malah hal itulah yang membuat dia kembali jatuh ke titik nol. Nah, kalau kita lanjutkan bacaan itu, kita melihat betapa Yusuf itu penuh dengan kesabaran di dalam menanggung segala penderitaan yang bukan karena kesalahannya. Kalau ayahnya lebih menyayangi dia kan bukan berarti bukan salahnya Yusuf sebenarnya. Ya. Ketika dia menolak godaan dari istri Potifar, jelas dia tidak bersalah. Justru dia melakukan apa yang benar. Nah, tetapi justru karena itu dia mengalami berbagai macam penderitaan. Nah, kesabaran itu penting karena itu akan membuat kita pantang menyerah. Punya kegigihan di dalam berjuang. Dan kesabaran itu juga menolong kita untuk berdamai dengan kelemahan diri. Setiap orang itu pasti punya kelemahan. Dan bisa saja kelemahan itu yang membuat kita gagal dalam hal-hal tertentu. Tetapi kesabaran, kalau orang tidak memiliki kesabaran, ia akan menghakimi dirinya. Saya ini orang bodoh, saya ini orang gagal, saya ini orang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Dia terus menghakimi diri sendiri, dan itu tidak akan menolong, tidak akan membuat dia bangkit. Tetapi kesabaran itu akan membuat dia berdamai dengan kelemahan diri, artinya dia bisa menerima kelemahannya. Dan tidak kemudian patah semangat. Gitu ya. Nah, termasuk juga kesabaran itu sebenarnya juga pengampun. Orang yang murah hati, memaafkan. Ya. Nanti akan kita lihat juga, ya, pada akhirnya toh itu dibuktikan ya ketika Yusuf betul-betul berkuasa hanya satu level di bawahnya Firaun dan dia punya kesempatan untuk melakukan apapun terhadap kakak-kakaknya, justru ia tidak melakukan atau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dia mengampuni. Dan itu bukan hanya dengan kakaknya, tetapi juga nanti ketika dengan juru roti, juru minum dan sebagainya. Nah, itu giliran berikutnya. Tapi ini sudah nampak bahwa Yusuf itu punya kesabaran, dan kesabaran itulah yang membuat dia mampu mengampuni. Dia tidak mendendam pada istri Potifar. Dia tidak marah kepada Allah. Kenapa aku sudah nurut malah kayak begini? Nah, itu tidak pernah terlontar dari mulutnya ataupun muncul di dalam hati dan pikirannya. Kesabaran itu membuat ia murah hati, mengampuni orang yang telah menjahati dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, kita juga belajar untuk menjauhi iri hati atas keberhasilan orang lain. Ya. Acap kali kalau orang sedang menderita, sedang mengalami berbagai macam musibah, sedang mengalami kegagalan, itu gampang sekali dikuasai oleh iri hati atas keberhasilan orang lain. Ya. Itulah juga yang dilakukan oleh saudaranya. Tahu bahwa Yusuf itu lebih disayang oleh ayahnya. Bukannya, mari kita membuktikan bahwa kita pun bisa menjadi anak-anak kesayangan ayah. Bukannya itu yang terpikirkan, tetapi malah mari kita singkirkan orang yang paling disayangi ini. Itu menunjukkan betapa jahatnya iri hati itu. Nah, iri hati itu selalu merusak diri sendiri. Kalau setiap kita pasti pernah merasakan iri hati. Iya, iri hati itu sifat dasar manusia. Ya. Kita tidak bisa menghilangkan, tapi mestinya kita bisa mengendalikannya. Nah, kalau kita sedang dikuasai oleh iri hati, lalu kemudian kita pelihara itu,
kita suburkan perasaan iri hati itu, apa yang kemudian terjadi? Hidup kita sungguh sangat tidak nyaman. Tidur juga sulit, ya, karena selalu yang ada dalam pikiran kita itu perasaan tidak senang. Ya. Kenapa orang lain berhasil? Kenapa orang lain bisa meraih seperti itu dan saya tidak? Nah, itu yang saya sebut merusak diri sendiri. Ya. Dan juga mengacaukan visi ke depan. Ya. Kita tidak punya, misalnya kita bercita-cita untuk sebuah idealisme atau sebuah cita-cita begitu ya. Tapi kemudian kita iri hati pada orang lain. Fokus kita dialihkan dari visi ke depan menjadi fokus kita ke keberhasilan orang lain. Bahkan kemudian yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya membuat orang itu gagal. Bagaimana caranya membuat orang itu menderita. Bukannya berpikir apa yang harus saya raih di depan. Tapi malah ngurusin orang lain. Nah, itulah buruknya, jahatnya iri hati. Ia tidak merusak orang lain, ya bisa saja. Kalau orang iri sampai kemudian melakukan tindakan jahat, ya bisa saja. Tetapi kalau tidak, setidak-tidaknya yang pertama terkena itu adalah diri kita sendiri. Entah itu merusak kesehatan kita, maupun juga mengacaukan visi ke depan kita. Dan hal yang keempat adalah pentingnya kita percaya pada penyertaan Allah. Yusuf itu sangat percaya pada penyertaan Allah sekalipun ia mengalami gelombang kehidupan, grafiknya naik turun secara tajam gitu ya. Naiknya tinggi, jatuhnya pun dalam sekali. Tetapi toh dia percaya pada penyertaan Allah. Dan apa dampak yang dirasakannya, apa buah yang dirasakan dari keyakinan akan penyertaan Allah ini. Keyakinan itu akan menjadi tonggak dan pijakan yang kokoh di tengah-tengah dunia yang serba tidak pasti ini. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan berbagai macam gelombang, naik turun. Ya, ketika kita hanya percaya pada kekuatan kita sendiri atau kemampuan kita sendiri atau harta kita sendiri, kita sadar betapa rapuhnya itu. Ya, ketika itu semua hilang atau bahkan berkurang, kita sudah seperti perahu oleng. Ya. Tetapi jikalau kita memiliki tonggak dan pijakan yang kokoh, yaitu percaya pada penyertaan Allah, maka gelombang kehidupan tidak akan meruntuhkan kita. Dan percaya pada penyertaan Allah itu sungguh akan menghadirkan pikiran dan perasaan yang tenang teduh. Sekalipun barangkali kita mengalami titik terendah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita percaya penuh pada penyertaan Allah, pikiran dan perasaan kita akan tenang teduh. Nah, saudara yang saya kasih, Bapak Ibu yang saya kasihi, 4 hal itu yang penting untuk kita renungkan, dan pada akhir dari uraian ini, saya ingin mengajak kita untuk menikmati satu lagu, ya. Boleh juga ikut menyanyikan. Sayangnya saya berusaha mencari dalam teks bahasa Indonesia, tapi tidak adanya lagu berbahasa Inggris, tetapi saya sertakan teks bahasa Indonesianya, sehingga kalau ada yang ingin menyanyi, ikut bersama-sama menyanyi, monggo silahkan. Ini diambil dari Kidung Jemaat 409. Ya, maaf, ini saya harus stop dulu karena tadi saya lupa untuk optimize ya. Sebentar. Oke. Yesus, kau nahkodaku dalam kehidupan yang bergelombang ini.
Iya, dengan demikian saya mengakhiri uraian saya. Ya. Saya kembalikan waktunya ke Pak Stefanus, silahkan Pak. Ya. Sungguh luar biasa tadi apa yang sudah dijabarkan oleh Pak Pendeta Mungki. Jadi kalau saya bisa sarikan, Yusuf itu anak kesayangan yang akhirnya malah menjadi bulan-bulanan saudaranya gitu ya, karena kondisi anak kesayangan, ada rasa iri hati, lalu kemudian jadi bulan-bulanan, bahkan sampai dijual ke untuk jadi budak di itu gitu ya. Lalu tapi yang menarik ternyata Tuhan menyertai Yusuf, dan Tuhan memimpin Yusuf justru melalui mimpi gitu. Mimpi itu juga memang memang dari dulu Tuhan menyatakan ininya lewat mimpi gitu kepada Yusuf gitu, menyatakan maksudnya. Dan Tuhan tetap menyertai Yusuf, berhasil dalam pekerjaannya Yusuf, tapi godaan semakin besar. Tapi Tuhan kembali menyertai dia, dan yang Yusuf yang saat ini mengalami godaan tetap teguh pada prinsip imannya. Lalu juga kita bicara tentang mimpi tadi ya, gitu. Nanti di beberapa pertanyaan juga ada yang menanyakan tentang mimpi. Jadi mimpi itu sebenarnya seharusnya dalam aplikasi nyata menjadi sebuah visi yang menjadi penyemangat sekaligus penentu arah gitu ya. Jadi hidup itu memang harus diisi dengan mimpi, tetapi juga harus diterjemahkan menjadi visi yang nantinya akan menjadi penyemangat hidup ketika melalui semua badai hidup ke depan gitu ya. Dan ketika badai hidup itu datang, Yusuf juga benar-benar menyatakan kesabarannya gitu ya di tengah kegagalan, lalu juga akhirnya dia bisa menang melalui semua godaan. Jadi memang Tuhan adalah nahkodaku, itu memang benar-benar diimani dan dijalani oleh Yusuf gitu ya. Nah, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi kalau memang tadi bicara mimpi, pertanyaan pertama ini memang tentang mimpi gitu. Jadi Pak Yan Simanjuntak ini menanyakan gitu, bagaimana membedakan mimpi itu datang dari Tuhan atau sekedar bunga tidur gitu. Kadang-kadang memang itu juga tadi terpikir oleh saya gitu. Kadang-kadang kita juga terlalu menafsir mimpi, itu malah kita ini kan mistis ya gitu. Maksudnya penafsir mimpi itu kan kayak kesannya mistis gitu. Tapi sebenarnya mimpi itu tidak boleh diabaikan gitu. Pada saat tertentu Tuhan memang menyampaikan maksudnya kepada kita melalui mimpi gitu. Nah, itu bagaimana membedakannya gitu. Nah, terus pertanyaan kedua dari Pak Ian juga, apakah mimpi Yusuf merupakan visi Yusuf gitu. Tadi kan bicara tentang mimpi yang harusnya menjadi visi gitu. Sehingga dia yakin mimpinya akan terwujud gitu. Dan dia disertai oleh bimbingan Tuhan gitu. Nah, itu Pak, dua pertanyaan dari Pak Yan Simanjuntak Pak, sebelum ke yang lain ya Pak. Baik, terima kasih Pak Yan. Pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya. Begini, jadi sekarang ini kalau mimpi itu kan banyak diartikan secara psikologis ya. Salah seorang psikolog terkenal yang mempunyai teori tentang tafsir mimpi, tapi itu tentunya bukan mistis ya, itu adalah Sigmund Freud. Ya, Sigmund Freud itu psikoanalis yang menggali mimpi tapi dari sudut psikologi ya. Nah, kita tentunya tidak berbicara begitu. Tetapi secara teologis di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mimpi seringkali dipakai oleh Allah untuk menyatakan kehendaknya. Lalu bagaimana dengan sekarang misalnya itu ya, kan itu bunga orang tidur itu kan ungkapan zaman sekarang ya. Nah, tentu saja begini, kita mesti berhati-hati juga, jangan sampai seperti yang dikatakan Pak Stefanus tadi, akhirnya kemudian tafsir-tafsir yang mistis klinik gitu ya.
Jadi Allah itu di dalam bekerja senantiasa menggunakan cara-cara yang sesuai dengan zamannya. Pada masa itu kan masih sangat terbatas, bahkan mungkin tulisan itu mungkin belum ada, atau kalaupun ada ya terbatas sekali orang yang tahu, yang bisa baca tulis, ya. Juga ilmu pengetahuan dan sebagainya. Sementara kita hidup di zaman yang sungguh sangat berbeda. Nah, tetapi toh kita percaya bahwa Allah itu tetap bekerja. Sama seperti dulu juga bekerja, sekarang pun Allah tetap bekerja, tetapi caranya tentunya tidak melulu seperti itu. Nah, apakah Allah masih bisa menggunakan mimpi? Ya tentu saja bisa. Cuman menurut saya dalam pengalaman saya, kalau orang bercerita tentang saya mimpi ketemu dengan Allah, Allah berbicara begini begitu, saya kok kemudian merasa apa betul sih ini gitu. Ya. Kok kesannya itu sesuatu yang mengada-ada, atau bahkan juga yang isi mimpinya sangat egois gitu loh. Ya. Sangat egois. Gitu. Nah, saudara barang tentu yang begini ini saya sangat tidak yakin bahwa itu dari Allah. Gitu. Nah, tadi saya mengatakan tentang visi, terkait dengan visi. Sebenarnya mimpi itu sama dengan visi, ya. Vision, ya. Vision, pandangan ke depan. Nah, kita yang hidup pada zaman sekarang ini belajar banyak, baik dari buku, dari pengalaman, dari apapun. Sehingga kita sebenarnya melalui itu semua, Allah sebenarnya juga termasuk kita memiliki Alkitab yang bisa kita baca, kita gali, kita renungkan. Sudah barang tentu Allah menghendaki sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Raihlah sesuatu yang baik. Nah, masih diperlengkapi lagi dengan talenta, karunia-karunia. Nah, itu semua perlu dipakai untuk meraih masa depan, ya, yang Tuhan sudah sediakan. Jadi, bagaimana membedakan mimpi itu dari Allah atau hanya kembangnya tidur? Ya, tentu harus kita lihat kasus demi kasus mimpinya apa gitu ya. Tetapi saya lebih menganjurkan untuk tidak terlalu jauh mengartikan mimpi yang kita alami dalam pengalaman hidup kita. Ya. Tetapi toh itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa punya mimpi. Ya. Kita bisa memiliki mimpi, visi yang tentunya harus selaras dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah itu mimpi Yusuf itu visi Yusuf sendiri? Tentu tidak, karena pada masa itu orang begitu yakin bahwa Allah berbicara kepada manusia melalui salah satunya adalah mimpi. Ya. Sehingga Yusuf sebagai cucu dari Abraham, ya, orang yang dipanggil oleh Allah, orang yang percaya kepada Allah, bahkan kepadanya Allah mengikat perjanjian, sudah barang tentu iman ini diwariskan dari Abraham ke Ishak, Ishak ke Yakub, Yakub ke Yusuf, ya, bukan cucu ternyata ya, buyut malahan ya. Jadi buyutnya cicit, ya, buyutnya Abraham ya. Warisan iman ini tentu dipelihara, sehingga Yusuf pun pasti percaya bahwa mimpi itu bukan angan-angan atau ambisi yang terpendam di dalam dirinya, tetapi Allah berbicara kepadanya melalui mimpi itu untuk mengajak Yusuf melihat apa yang akan terjadi di depan. Jadi begitu Pak Ian ya. Jadi Yusuf pasti yakin bahwa kalau dia mendapatkan mimpi seperti itu dari Tuhan, maka Tuhan juga akan menyertai perjalanan hidupnya. Ya, pasti ada keyakinan semacam itu. Begitu Pak Ian, mudah-mudahan menjawab. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak Ian ini. Ya. Terus ini terima kasih Pak. Ya. Sama-sama Pak Ian. Ya. Terima kasih Bapak. Ya,
Ya, Pak Yan ini salah satu senior Pak, jadi di kita gitu. Jadi Ya. dan pengunjung setia PA. Jadi jadi benar-benar. Iya. Ya, ya. Lalu pertanyaan berikutnya dari Kak Nina nih, ini menarik nih gitu. Mengapa Yusuf yang anak papi gitu tadi ya, gitu anak kesayangan dari Yakub gitu, kok bisa menjadi pemimpin besar gitu? Bukannya anak papi itu biasanya manja dan tidak punya pendirian gitu. Jadi kalau menurut saya ini bisa ditarik ke leadership gitu kan. Kadang kan kata orang, ada orang yang bilang leadership itu memang sesuatu yang warisan gitu. Jadi ya sudah born to be leader gitu kan. Tapi sebenarnya bisa dilatih juga. Ada yang versi yang berikutnya bisa dilatih. Nah ini kayak Yusuf nih anak yang sebenarnya nggak born to be leader gitu karena manja dan nggak ini gitu, tapi ternyata kok bisa gitu. Nah, gimana Pak? Gitu. Ya, anak papi beda dengan anak pepo ya. Anak pepo manja memang ya. Nah, ya tapi memang betul Bu Nina. Jadi ada kecenderungan ketika anak itu dimanja bukannya menjadi mandiri malah jadi lembek begitu ya. Tetapi yang menarik adalah bahwa sejak awal dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa Yusuf itu selalu melaporkan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Artinya apa? Artinya bahwa Yusuf ini sejak awal memang sudah dibentuk karakternya menjadi anak yang baik. Sekalipun dia dimanja, tetapi dia tahu betul apa yang jahat yang harus dijauhi. Dan dia tidak mau melakukan itu, dan itu sebabnya kejahatan saudara-saudaranya selalu dilaporkan kepada ayahnya. Ya. Jadi sejak awal memang Yusuf ini dibentuk menjadi anak yang berkarakter baik. Dan ternyata pembentukan karakter itu tidak lenyap sekalipun dia diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan. Buktinya, ia tidak mengikuti godaan istri Potifar. Kalau dia tidak punya karakter yang kuat, yang kokoh, yang teguh, ya kita pasti membayangkanlah seorang istri pejabat tinggi, wah sudah pasti luar biasa cantik dan moleknya lah ya. Dan seorang yang sehebat-hebatnya Yakub, dia kan cuma penggembala. Ya, sekaya-kayanya Yakub sudah barang tentu tidak sekaya Potifar. Nah, sehingga ini bisa dikatakan anak dusun sekarang digoda oleh selebriti. Coba bayangkan betapa besarnya, betapa hebatnya godaan seperti itu. Tetapi berulang kali, ya dikatakan itu kan bukan hanya satu kali digoda, berulang kali digoda, Yusuf tetap no, sekali no tetap no. Jadi, ya itu, ini menarik, pertanyaan Bu Nina ini sangat menarik, sehingga mengangkat lagi satu topik lain ya, satu mutiara yang lain, betapa pentingnya pendidikan karakter kepada anak-anak. Ya. Dan, oke, tidak dianjurkan untuk memanjakan anak tentu, tetapi sirami anak dengan kasih sayang. Ya. Kemarin saya khotbah. Dalam salah satu khotbah minggu saya mengatakan begini. Mana yang akan membuahkan yang baik? Anak digelontor dengan harta sebanyak-banyaknya, tetapi kurang kasih sayang, atau anak itu tumbuh dalam keterbatasan finansial, tetapi ia kaya dalam kasih sayang. Mana yang hasilnya baik? Yang kedua, yang hasilnya pasti lebih baik. Anak itu, sekalipun dia dari keluarga kurang mampu, tetapi jikalau ia disirami dengan kasih sayang yang cukup, ia akan tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Tetapi anak yang cuma dikasih harta, tapi tanpa perhatian, tanpa kasih sayang, berapa banyak yang rusak. Ya. Nah, jadi betapa pentingnya pembentukan karakter
dan limpahan kasih sayang dari orang tua. Ya. Jadi itu memang ternyata tidak semua anak papi itu akan berakibat buruk, ya, berujung buruk, ya. Tapi bisa juga jikalau ia memang dididik, karakternya dibangun, dibentuk, sehingga anak ini memiliki karakter yang baik, ya, curahan kasih sayang ayahnya itu justru akan mengokohkan karakter yang sedang dalam proses pembentukan tadi. Begitu, Bu Nina. Ada pertanyaan lagi dari Bu Nina ini. Iya, ada pertanyaan lagi nih. Jadi terkesan dari bacaan tadi Yusuf tidak lagi membicarakan lagi mimpinya setelah beranjak lebih lanjut gitu ya. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah lupa akan apa yang dijanjikannya gitu, dan tetap membuat dia berhasil gitu ya. Ya. Nah, ini menarik nih gitu. Ya. Berarti ada faktor anugerah gitu ya, atau gimana gitu? Ya, jadi itu juga sekaligus membuktikan satu, Tuhan itu tidak pernah melupakan apa yang dijanjikannya. Ya, jarak antara Abraham dengan Musa atau Yosua yang akhirnya memasuki tanah perjanjian itu kira-kira 400 tahun. Ya, artinya ketika Allah mengucapkan janjinya yang pertama kali kepada Abraham, bangsa yang besar, tanah yang berlimpah susu dan madu. Oke, bangsa yang besar itu sudah lebih dulu terbentuk, ya. Tapi tanah tidak ada. Baru setelah dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, lalu dilanjutkan oleh Yosua memasuki tanah perjanjian, janji itu kemudian terwujud. Nah, jarak antara Abraham dengan Yosua itu sekitar 400 sampai 500 tahun. Ya, jadi setengah milenium. Tapi toh Allah tidak lupa janjinya. Dan sekaligus juga itu juga menunjukkan pentingnya kita percaya pada janji itu. Ya, jadi Allah memang tidak pernah melupakan apa yang pernah dijanjikannya. Dan itu akan makin meneguhkan orang yang mempercayainya. Ya. Setiap kita yang mempercayai janji Allah, itu akan diteguhkan, ya, akan dikuatkan di dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Dan sekaligus juga, tadi sudah sedikit saya singgung, bahwa ketika Allah sudah punya rencana, ya, atau rencana Allah itu tidak mungkin digagalkan oleh tindakan atau perbuatan jahat manusia. Kakaknya mau membunuh, tidak jadi. Itu sudah kita nggak tahu juga bahwa ternyata di dalam persekongkolan keluarga itu juga tidak kompak sepenuhnya. Ya, kalau semua kompak ya sudah, Yusuf sudah mati. Tapi itu kan berandai-andai. Dan ternyata toh tidak kompak sepenuhnya karena ada yang berpendapat tidak, jangan dibunuh. Lalu dijual. Nah, seorang budak yang dijual, seseorang yang dijual sebagai budak, pada masa itu tidak mungkin bisa lolos, bisa keluar dari status budaknya. Hanya di Israel, ketika Allah menurunkan hukum Taurat kepada umat Israel, di situ baru mulai muncul peraturan bahwa tidak boleh seseorang itu selama-lamanya jadi budak. Nah, kita kenal dengan tahun Yobel, ya toh? Tahun Yobel itu tahun pembebasan. Tapi oke lah, itu out of topic kita. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa usaha manusia itu tidak mungkin bisa menggagalkan rencana dan kehendak Allah. Ya, begitu Bu Nina dan Pak Aang. Ya. Terima kasih, ya. Pak. Terima kasih. Nah, ini yang berikutnya dari Bu Flora. Nah, tentang mimpi kembali nih gitu. Jadi apakah ketika Yusuf bermimpi itu dia sebenarnya kan sudah percaya dengan Allah gitu. Jadi memang artinya itu memang sudah menaruh percaya terhadap Allah gitu. Jadi ketika ia bermimpi, ia merasa yakin bahwa mimpinya itu dari Allah gitu. Jadi sudah ada
ini duluan gitu, asumsi duluan, oh ini pasti dari Allah gitu. Apakah demikian gitu? Ya, ya. Jadi pada masa itu orang sangat percaya bahwa mimpi itu pasti datang dari Allah. Apalagi mimpi yang dianggap sesuatu yang baik, ya. Bukan sesuatu yang mengajak untuk melakukan apa yang jahat, ya. Tapi sesuatu yang baik itu diyakini, sangat diyakini bahwa ini dari Allah. Dan sudah pasti Yusuf percaya kepada Allah karena dia dari garis keturunan Abraham, Ishak, Yakub, ya, yang terus percaya kepada Allah, sehingga saya yakin bahwa Yusuf itu sangat percaya. Dan buktinya kan ketika dia diganggu oleh istrinya Potifar, kan dia mengatakan itu kejahatan terhadap Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa dia punya iman, punya keyakinan kepada Allah. Dan oleh karena itu ia juga pasti yakin, percaya bahwa mimpinya itu dari Allah. Ya. Begitu, Bu Flora. Iya, oke. Iya, Nah, Pak. Terima kasih. sebelum ke pernyataannya Pak Gordon yang menguatkan dan menambahkan gitu, tapi ini ada satu pertanyaan lagi tentang mimpi juga nih dari Bu Uti gitu ya. Yusuf ini sepertinya polos banget ya, tidak pakai strategi gitu. Contohnya memang ketika menceritakan mimpi di depan kakaknya, ya bisa itu kemudian akhirnya membuat kakaknya benci gitu. Harusnya kan dia sembunyiin aja gitu kan, nggak perlu cerita gitu kan, malah jadi bahan jadi iri hati gitu kan gitu. Nah gitu. Nah ini menarik nih gitu. Jadi seandainya Yusuf nggak polos kan akhirnya dia nggak dibenci gitu. Nah, Tulisnya nggak dimasukin. Ini gimana nih? Bagaimana menyikapi ini gitu? Ya, menarik ya. Terima kasih Bu Uti. Tapi ini Bu Uti ada anggota jemaat saya yang namanya Bu Uti juga. Sekarang tinggal di Jakarta. Apakah itu Bu Uti anggota jemaat saya atau bukan ya? Bukan, Pak. Bukan ya. Baik Bu Uti. Jadi begini. Nah, itu salah satu kelemahan dari Yusuf. Harus diakui. Itu kelemahan. Ya, termasuk juga melaporkan, itu kan menimbulkan kebencian gitu ya. Pengadu ini anak apa namanya, kalau di Jawa ini wadulan itu ya. Kalau dulu saya masih kecil itu kalau ada orang yang suka sedikit-sedikit lapor ke papanya, ke mamanya, itu disebut tumbak cucuan itu. Saya nggak tahu kalau di Jawa Barat apa istilahnya, tapi itu ya oke lah, lapor kepada ayahnya sih saya kira baik-baik saja. Tetapi ketika dia punya mimpi, dia mendapatkan mimpi yang jelas-jelas artinya bahwa dia akan berkuasa atas seluruh isi rumah Yakub, ya mestinya dia harus sadar bahwa dia bisa menimbulkan kebencian dan iri hati. Ya, nah itu salah satu ya bisa dibilang kelemahannya ya, dia polos banget atau bahkan mungkin nggak tahu diri juga nih orang. Ya, tapi toh orang yang disertai Allah tidak berarti adalah orang yang sempurna. Kita juga bisa melakukan kesalahan yang tidak sepenuhnya kita sadari, atau bahkan kita sadari tapi kita sengaja gitu. Nah, kemudian akhirnya malah berbuah malapetaka. Tetapi toh itu kemudian tidak mengatakan, Allah kemudian tidak mengatakan, salahmu sendiri. Kenapa sih kamu cerita-cerita kayak begitu? Allah tidak berbicara seperti itu. Allah tidak menyalahkan Yusuf, tapi ya oke lah dijalani. Tetapi toh itu tidak meniadakan penyertaan Tuhan atas Yusuf. Ya, jadi itu sebabnya oke lah, kita juga punya kelemahan dan mungkin saja kelemahan itu yang membuat kita juga jatuh. Ya. Tetapi jangan putus asa. Ya. Setiap orang itu punya kelemahan, maka yakinlah bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita karena kelemahan kita. Ya. Begitu, Bu Uti. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, ini pendeta Gordon ya menambahkan dan melalui pernyataan ini dalam perjalanan aja Pak. Iya. Saya membayangkan gini,
saya kan suka mancing juga di laut. Kalau benar-benar berhadapan dengan badai yang sebenarnya di laut itu, memang karena perahu dengan lautan kan nggak bisa apa-apa lagi. Tapi kalau badai itu dalam pengertian yang dihadapi oleh Yusuf itu kan di darat ya, artinya itu bahwa kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan, walaupun dibalik polosnya si Yusuf tadi gitu ya, tetapi kalau kita punya iman dan yakin bahwa Tuhan itu menyertai kita, ya harusnya seperti Yusuf, tenang menghadapi semuanya dengan dalam tanda petik sepertinya santai ya, tidak ada balas membalas, tidak ada menyakiti dan sebagainya. Mungkin seperti itu menjadi pembelajaran buat kita juga ya, karena seberat apapun bahwa di balik itu semua pasti Tuhan juga punya rancangan yang baik buat kita. Itu aja sih. Ya, terima kasih. Betul Pak Gordon. Ya, jadi ketika hidup kita mengalami perubahan oleh karena berbagai hal, maka kita juga sebenarnya belajar dari Yusuf, bagaimana kita juga mengubah gaya hidup kita agar sesuai gitu loh. Ada orang yang kehidupan sudah berubah tapi gaya hidupnya tidak mau berubah. Nah ini susah ini. Ya. Misalnya ini ambil contoh aja ya. Dulu ketika masih punya pekerjaan dengan penghasilan yang baik, ya seminggu 3 kali makan di luar. Ya oke-oke aja, mau ada penghasilannya, ya baik-baik aja. Nah misalnya suatu saat orang ini kehilangan pekerjaan, hidupnya akan mengandalkan tabungan akhirnya. Ya. Nah tapi nggak bisa, pokoknya jadwalnya ya seminggu 3 kali harus makan di luar. Ini kan enggak mau mengubah gaya hidup, ya makin sengsara. Gitu. Tabungannya akan makin cepat habis. Ya. Nah ini diperlukan wise, sikap bijaksana. Ya. Jadi penting untuk ketika kita menghadapi perubahan-perubahan hidup, badai yang tidak pernah berhenti, itu ya istilah Pak Gordon itu ya. Kita harus berani juga mengubah gaya hidup. Ya, karena mengubah gaya hidup itu tidak mematikan. Justru kalau kita tidak mau berubah itu mematikan. Gitu. Ya, kita perlu belajar menyesuaikan diri lagi. Ya. Nah itu yang harus dipahami juga. Gitu. Yusuf juga menurut saya sekalipun tidak secara eksplisit diceritakan di dalam Alkitab, saya yakin bahwa dia pun mengalami dia pun mengubah ya, berhasil mengubah gaya hidupnya dari dulu yang begitu dimanja oleh ayahnya jadi budak. Toh dia berkelakuan baik di tempat Potifar, dia tetap berkelakuan baik ya. Kemudian itu yang menyebabkan justru muncul simpati dan kepercayaan karena dia bisa mengubah gaya hidupnya. Nah, saya teringat tahun 2017 itu saya mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Jerman karena dalam rangka 500 tahun Martin Luther itu saya diundang oleh Universitas Heidelberg untuk ikut dalam konferensi Martin Luther gitu ya. Lalu ya sekaligus saya mengunjungi teman-teman karena saya pernah studi di sana, mengunjungi teman-teman. Salah seorang teman saya itu direkrut oleh pemerintah Jerman untuk menangani pengungsi. Kan waktu itu Jerman diserbu pengungsi banyak sekali. Nah, salah satu yang diceritakan adalah bahwa banyak orang Jerman yang kemudian kehilangan simpati terhadap para pengungsi ini. Karena sebenarnya para pengungsi ini adalah orang-orang kaya di negara asalnya ya, entah itu di Libya, di Suriah, di Irak, itu orang-orang yang secara ekonomi kaya. Justru karena kaya itu mereka bisa menjadi pengungsi. Karena untuk menyeberang laut hitam atau apa itu bayarnya mahal sekali. Orang tidak mampu, tidak mungkin bisa bayar. Nah, tapi toh ketika mereka menjadi pengungsi, mereka itu orang miskin. Gitu loh. Pakaian itu ya mereka tidak akan sempat bawa banyak. Lalu kemudian orang Jerman itu mengumpulkan pakaian-pakaian yang masih pantas pakai untuk disumbangkan kepada para pengungsi. Apalagi di
sana kan 4 musim. Begitu musim dingin, tidak punya pakaian hangat, waduh, tersiksa, menderita sekali, bahkan mungkin bisa mati. Tapi banyak orang yang tidak mau. Jadi begitu pakaian pantas pakai itu datang, dipilih-pilih, dibuangin semua. Kenapa? Karena tidak branded. Nah, itu kemudian menyebabkan sebagian dari orang Jerman sangat tidak simpati. Lah, kamu itu pengungsi, diberi aja udah berterima kasih, duitmu sudah tidak ada, sudah habis. Kamu hanya menantikan kemurahan dari pemerintah Jerman untuk memberi santunan. Dan sekarang ini banyak orang tergerak untuk memberi pakaian pantas pakai. Dan perlu kita pahami bahwa pakaian pantas pakai di sana itu sangat pantas. Sangat-sangat pantas. Karena orang Jerman ini ya sama seperti di negara-negara maju, konsumtifnya kuat sekali. Ya. Pakaian itu hanya dipakai untuk beberapa bulan, setelah itu ganti. Sudah dibuang, dan tidak dipakai. Nanti model baru. Ya, begitu. Nah, saya waktu mahasiswa itu yang sering berburu di pasar Loak, cari pakaian-pakaian hangat yang masih bagus, dan bagus-bagus harganya murah-murah. Nah, itu contoh ya. Jadi kalau kita menghadapi gelombang kehidupan, penting juga bagi kita untuk berani mengubah gaya hidup. Mengubah gaya hidup itu tidak mematikan. Bertahan dengan gaya hidup sementara hidup sudah berubah, itu justru yang mematikan. Begitu, terima kasih Pak Gordon. Sami-sami Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, sambil menunggu kalau ada gitu ya. Jadi memang apa namanya? Ini menarik sih memang tentang Yusuf gitu. Tadi saya lumayan terkesan dengan karakter yang ditempa gitu. Jadi Yusuf itu pasti karakter jadi kan kalau dia bisa kokoh di saat tekanan itu kan bukan sesuatu yang dia memang sudah ada dari dulunya gitu. Tapi itu sebuah karakter yang ditempa gitu. Dari anak kesayangan ya pastinya itu gitu ya kan, ada sesuatu yang memang melekat dan ada sisi manjanya, nggak mandiri dan sebagainya, tapi itu akhirnya dia turun jauh ke bawah sampai jadi budak, itu juga satu karakter, tapi bisa langsung mental ke atas. Dia juga tadi itu gaya hidupnya pun sebenarnya naik turunnya itu dia bisa ngikutin gitu. Nah itu ditempa gitu. Dan dia bisa tahan tempaan itu karena dia yakin gitu ya bahwa ada Tuhan gitu yang akan membuat dia berhasil gitu. Memang itu menarik gitu. Ya. Oke. Oh, kelihatannya tidak ada lagi. Oke, berarti kita bisa mungkin Pak Pendeta mungkin bisa kasih satu kata penutup Pak untuk seri pertama ini. Nanti ada seri kedua di tanggal 30 dengan Pak Pendeta Mungki juga. Ya. Terima kasih. Jadi hidup itu selalu berubah. Oleh karena itu jangan takut pada perubahan. Sekalipun perubahan itu belum tentu menyenangkan hati kita. Tetapi mari kita percaya bahwa di tengah-tengah kehidupan yang selalu berubah ini ada yang tidak pernah berubah. Yaitu Allah yang setia mendampingi kita. Disitulah pentingnya kita terus berpegang teguh pada Allah, percaya kepadanya, bersandar sepenuhnya kepadanya, karena dialah tempat pijakan kita dan tonggak tempat kita berpegang. Hanya dengan bersikap semacam itu, kita akan dapat melewati setiap perubahan dalam kehidupan kita. Itu closing statement saya. Amin. Ya. Terpujilah Tuhan. Bersyukur untuk PA kali ini. Jadi kita disegarkan. Ini adalah PA seri pertama gitu. Jadi seperti yang sudah saya tadi sempat singgung gitu. Ini PA berseri yang nantinya akan menjadi berseri gitu. Ketika kita pahami Alkitabnya,
dalami maknanya, lalu praktekkan hasilnya, pasti akan berseri hatinya gitu. Ya. Jadi ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita di dalam masa perubahan menuju lebih baik, mudah-mudahan ya setelah pandemi saat ini. Ya nanti jangan lupa ada seri yang berikutnya tanggal 30, seri yang kedua kita akan bicara tentang Yusuf yang berbeda. Kalau tadi di saat tekanan, yang kedua harusnya ada kesempatan yang berhasil dimanfaatkan oleh Yusuf gitu ya, dengan baik gitu. Nanti dengan pendeta Mungki juga gitu ya. Dengan hari dan jam yang sama tanggal 30. Oke, seperti itu aja. Sementara kita akhiri acara PA berseri pertama untuk Yusuf kali ini. Mungkin bisa ditutup doa oleh Bu Evita. Ya. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta Mungki, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita mau tutup PA malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih di hadapan-Mu. PA malam hari ini sudah dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Mungki, yang sudah memaparkan kepada kami tentang satu tokoh yang luar biasa Tuhan, tokoh Yusuf. Terima kasih Tuhan, kami belajar untuk bagaimana tetap teguh di dalam setiap keadaan kehidupan kami. Biar Engkau yang memampukan kami ya Tuhan, untuk dapat menyatakan firman ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, biar Engkau juga yang terus memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Mungki, di dalam segala kehidupannya Tuhan, di hari-hari ke depan. Dan kami merindukan Tuhan untuk 2 minggu yang akan datang, beliau kembali memimpin PA kami, untuk kami semakin dilengkapi Tuhan, mengenai tokoh Yusuf ini, bagi teladan, untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Persiapkan segala sesuatu, mampukan kami Tuhan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga 2 minggu yang akan datang, PA seri yang kedua dapat berjalan juga dengan baik. Sebentar kami akan berpisah Tuhan satu dengan yang lain, biarlah kasih dan setia-Mu Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.